Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Delia. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM B1B121032. Di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep teori birokrasi klasik menurut beberapa para tokoh. Birokrasi berasal dari kata birokratis yang berasal dari bahasa Prancis yang terdiri dari kata birau yang artinya meja tulis dan kratein yang artinya kekuasaan. Jadi, secara terminologi, birokrasi adalah kekuasaan yang dijalankan oleh para pejabat atau birokrat. Birokrasi dicapai melalui formalitas, aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Para teoritis klasik seperti Taylor, dan Weber selama bertahun-tahun telah mendukung modal birokrasi guna meningkatkan efektivitas administrasi organisasi. Max Weber adalah sosok yang dikenal sebagai bapak birokrasi. Max Weber menciptakan model tipe ideal birokrasi yang menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti, di mana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Tipe ideal itu menurutnya bisa dipergunakan untuk membandingkan birokrasi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Weber juga mengatakan birokrasi itu sistem kekuasaan, di mana pemimpin mempraktekkan kontrol atas bawahannya atau subordinat. Berikutnya saya akan menjelaskan tiga tipe ideal dari otoritas menurut Max Weber. Yang pertama yaitu otoritas tradisional. Otoritas tradisional meletakkan dasar-dasar legitimasi pada pola pengawasan sebagaimana diberlakukan di masa lampau dan yang sampai saat ini masih berlaku. Yang kedua adalah otoritas karismatik. Otoritas ini timbul karena terjadi penghambaan pada individu yang memiliki hal-hal yang tidak biasa. Individu yang dipatuhi tersebut misalnya mempunyai sikap heroik, ciri dan sifat pribadi lainnya yang amat menonjol. Yang ketiga adalah otoritas legal atau rasional. Otoritas ini didasarkan atas aturan yang bersifat tidak pribadi atau impersonal yang ditetapkan secara legal. Kesetiaan atau kepatuhan adalah manakala seseorang melaksanakan otoritas kantornya hanya dengan loyalitas formal dan pimpinannya dalam jangkauan otoritas kantornya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber. Ciri-ciri yang pertama yaitu jabatan administratif yang terorganisasi atau tersusun secara hierarkis. Yang kedua, setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya masing-masing atau kompetisinya sendiri. Yang ketiga yaitu pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada kualifikasi dan teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian. Yang keempat adalah pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. Selanjutnya, pekerjaan merupakan karir yang terbatas atau pada pokoknya, pekerjaan sebagai pegawai negeri. Ciri-ciri selanjutnya adalah para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. Yang selanjutnya yaitu promosi didasarkan pada perimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Yang kedua adalah konsep birokrasi klasik menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx, birokrasi berarti pembagian kelas. Karl Marx mengatakan bahwa setiap masyarakat pasti ada kelasnya masing-masing. Tidak ada pemerataan, tidak ada jalur yang sama, namun sudah dibagi antara kelas yang berkuasa dan kelas yang tidak berkuasa. Kelas yang berkuasa disebut juga dengan kelas borjuis. Kelas borjuis akan tetap berkuasa karena memiliki kekuasaan, teknologi, dan sumber daya yang lebih dan dia mampu menguasai kaum yang lemah. Atau kelas yang berada di bawahnya atau yang dikenal dengan kelas proletar. Pembagian kelas seperti ini sangat banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Dari perspektif kelas, kaum birokrat menempati posisi yang ambigu. Di satu sisi, mereka bukanlah bagian dari kelas sosial maupun manapun karena posisinya yang non-organis. Di sisi lain, posisi sedemikian membuat mereka memiliki posisi yang relatif otonom, sehingga konflik dengan pemiliknya atau kaum borjuis menjadi dimungkinkan. Birokrasi menjadi kekuatan otonom dan opresif yang dirasakan masyarakat sebagai entitas yang misterius, asing, dan berjarak. Meski sehari-hari birokrasi meregulasi kehidupan manusia, tak dapat dipungkiri bahwa manusia sendiri tak mampu mengontrol dan memahaminya dengan jernih. Karl Marx memandang birokrasi sendiri dengan sangat sinis. Baginya, birokrasi selalu saja dipenuhi dengan berbagai macam patologi yang akut. Selain tidak kompeten, kebanyakan birokrat juga kekurangan inisiatif dan imajinasi serta takut untuk mengambil sebuah tanggung jawab. Meski demikian, birokrat tetap saja merasa bahwa dirinya memiliki kapasitas yang mumpuni untuk melakukan segalanya. Karena segala negativitas itulah, tak heran jika Karl Marx mengimpikan masyarakat yang tanpa birokrasi. Konsep birokrasi klasik yang ketiga menurut Moska dan Michael. Pendapat Moska berangkat dari kritiknya terhadap klasifikasi tradisional
birokrasi dan ketidakpuasannya terhadap sistem pemerintahan pola tradisional. Bagi Moskah, inti realitas dari sistem politik adalah kekuasaan, dan oleh karena itu, ia kemudian menawarkan kategori baru yang berdasarkan inti realitas tersebut. Kategori dimaksud adalah tipe feodal dan tipe birokrasi. Yang dimaksud dengan tipe feodal adalah bahwa dalam suatu pemerintahan, kelas yang berkuasa memiliki struktur yang sederhana. Setiap anggota misalnya menjalankan fungsi ekonomi, perundang-undangan, atau militer. Masing-masing anggota dapat menjalankan wewenang secara langsung dan memiliki wewenang personal terhadap kelas yang dikuasainya. Sedangkan pada negara birokratis, fungsi ini dipisahkan secara tajam dan menjadi kegiatan yang eksklusif dari bagian-bagian khusus kelas yang berkuasa. Di antara bagian-bagian tersebut ada satu kelompok yang karena kehadirannya di suatu negara disebut sebagai birokrasi. Porsi tersebut dari kekayaan nasional dialokasikan kepada suatu badan yang pejabat-pejabat digaji. Inilah yang disebut dengan birokrasi. Konsep Moskah kemudian dikembangkan oleh Michael. Namun, tidak sekedar memperjelas konsep Moskah bagi semua organisasi, dia bahkan menetapkannya menjadi suatu bentuk yang lebih deterministik. Dia sepakat dengan Moskah bahwa birokrasi adalah kebutuhan negara modern. Di dalam birokrasi, kelas-kelas yang secara politik dominan akan menjaga kedudukan mereka, sedangkan kelas-kelas yang menengah yang tidak terjamin akan mencari jaminan dalam pekerjaan. Hal ini yang patut digarisbawahi adalah bahasan Michael dan Moskah tentang konsep birokrasi tersebut sebagai suatu badan bagi pejabat yang digaji di beberapa dunia sebagai bentuk penolakan atas pemikiran demokratis konstitusional. Baiklah, itulah penjelasan tentang konsep teori birokrasi klasik menurut saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.